Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ningtyas Ekawati dengan NIM 22002219 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang sangat menarik, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kantor dan Ketatausahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso MPD dan Ibu Sari Febrianti MPD. Baik, langsung saja. Di sebelah kiri saya itu sudah ada tabel review artikel jurnal, sedangkan di sebelah kanan saya itu ada artikel jurnalnya. Untuk kategori yang pertama yaitu judul artikel. Nah, artikel ini berjudul Implementasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam Manajemen Kearsipan, Studi pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Priangan Kota Bandung. Nah, di mana judul artikel ini sesuai dengan materi Manajemen Kantor dan Ketatausahaan yang sebelumnya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Perkantoran. Langsung saja memasuki kategori yang kedua yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di sini saya mengambil pada paragraf 1, 5, 6, 9, dan 10. Langsung saja saya bacakan. Setiap organisasi membutuhkan manajemen yang baik dan benar. Manajemen yang baik diperlukan untuk semua jenis kegiatan dalam suatu organisasi, baik yang besar maupun kecil. Organisasi yang baik dapat dicapai jika departemen berfungsi secara optimal. Organisasi yang baik memiliki fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling atau yang biasa kita kenal yaitu dengan POAK. Nah, kemudian untuk paragraf yang kelima, di Indonesia beberapa organisasi khususnya lembaga pendidikan belum terlalu memperhatikan pengelolaan arsip berbasis TIK, sehingga produk yang dihasilkan sebagian besar berupa arsip kertas. Nah, hal ini mengakibatkan volume arsip kertas yang besar menimbulkan banyak masalah, di mana semakin banyaknya arsip, investasi media penyimpanan, ruang penyimpanan yang terbatas, kebutuhan ruang penyimpanan yang besar, pencarian dokumen yang rumit, kertas yang mudah rusak, dan pengiriman yang tidak memadai. Kemudian langsung saja masuk di paragraf yang keenam yaitu jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan dokumen maka akan membuang-buang uang, waktu, dan tenaga. Kemudian pada paragraf 9 munculnya TIK sebagai media komputer juga menjadi alasan mengapa arsip harus dikelola secara elektronik. Dengan adanya sarana elektronik seperti komputer, proses pengelolaan dan pengelolaan arsip akan menjadi lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu untuk memudahkan proses ketika menemukan kembali arsip yang diperlukan. Kemudian paragraf yang ke-10, pengelolaan arsip elektronik atau arsip berbasis TIK jelas membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengelolaan, penyimpanan, serta pengetahuan komputer. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang lancar antara arsipasi sebagai arsipasi dan programmer sebagai ahli IT untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip elektronik yang baik, agar dapat mengubah citra publik bahwa arsip lebih dari sekedar tumpukan kertas yang memenuhi ruang kerja. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa di mana latar belakang tersebut menjelaskan konteks dan justifikasi mengapa penelitian dilakukan. Nah, di latar belakang ini berisi penjelasan tentang masalah yang ingin diselesaikan atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Kemudian masuk pada kategori selanjutnya yaitu kategori yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini sudah dijelaskan secara rinci oleh penulis artikel, di mana tujuan penelitian di sini mengetahui proses pengarsipan berbasis TIK mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan supervisi repository berbasis TIK di SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung. Jadi, tujuan penelitian di sini adalah untuk menentukan arah yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang mereka buat. Selanjutnya,
masuk pada kategori yang keempat, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini terletak pada metode penulisan, di mana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, untuk pengumpulan datanya yang valid dan objektif, dalam artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Ini sudah saya jadikan satu paragraf. Kemudian selanjutnya yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang direkam dalam catatan lapangan terdiri dari dua bagian, di mana ada deskriptif dan reflektif. Data tersebut kemudian akan direduksi, yaitu proses analisis untuk mengidentifikasi, memutuskan perhatian, menyederhanakan, dan mentransformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis menjadi data yang relevan sehingga menjadi informasi yang konklusif dan memiliki makna. Kemudian selanjutnya kategori yang kelima yaitu hasil dan pembahasan penelitian, di mana pada bagian ini berisi hasil temuan dari penelitian serta interpretasi dan hasil dan analisis yang mendalam terhadap hasil tersebut. Nah, di sini biasanya penulis menggunakan bahasa membahas dan memiliki hasil. Nah, pada paragraf pertama penulis sudah mencantumkan artikel ini membahas, berarti di penulis di sini akan membahas pengelolaan dokumen atau arsip di SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung yang dilakukan secara manual dengan menyimpannya di dalam kotak atau folder, sehingga ada kemungkinan hilang, tercecer, rusak kebutuhan kapasitas dan ruangan yang besar, serta kemungkinan resiko kerusakan arsip akibat bencana. Selain itu, membutuhkan tenaga kerja yang relatif besar serta waktu yang lama untuk mencari arsip. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan mentransformasikan pengelolaan arsip menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Solusi yang ditawarkan oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut. Nah, di mana permasalahan atau solusi tersebut dicantumkan dalam bentuk tabel, namun saya cantumkan dalam bentuk paragraf di sini ya. Kemudian itu kan tadi tentang pembahasan. Nah, sedangkan hasil itu adalah ini. Pada paragraf selanjutnya, kegiatan pelatihan penggunaan sistem TIK dalam melakukan manajemen kearsipan di SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung ini memiliki hasil, yaitu pemberian pelatihan dalam menggunakan sistem TIK yang disediakan oleh tim pelaksana pelatihan yang akan langsung dipraktikkan cara penggunaannya oleh staf TU dan guru-guru di SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung. Nah, di mana dengan menggunakan sistem ini para staf dan masih kesulitan karena belum terbiasa dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, berikut hasil dan pembahasannya yang telah saya jelaskan tadi. Langsung saja masuk pada kategori yang selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Di mana kesimpulan di sini merupakan ringkasan secara singkat dari temuan penting yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Saya akan bacakan kesimpulannya. Implementasi sistem teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke segala sektor di dalam pengelolaan SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung, termasuk dengan tujuan untuk melakukan manajemen kearsipan, melestarikan dan melindungi arsip dari segala kerusakan secara fisik, dan dapat mendukung efisiensi kerja dalam hal penyediaan informasi pada SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung. Ini terletak pada paragraf pertama, di mana sistem TIK ini akan memudahkan dalam mendigitalisasikan arsip dengan solusi diberikannya kegiatan pelatihan agar dapat mempermudah para staf TU dan guru untuk mengumpulkan dan membagikan arsip dokumen. Proses pencarian dan penyimpanan data pun dapat dilakukan dengan mudah sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga pada proses pencarian arsip di SD Muhammadiyah Priangan Kota Bandung. Dengan pengelolaan arsip menggunakan sistem TIK, pengelolaan arsip dapat dibentuk dengan arsip digital yang dapat membantu penataan dan pengumpulan arsip yang selama ini kurang efisien dapat berjalan secara efisien serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengelola arsip. Ini terletak pada paragraf 3.
Sekian dari review artikel jurnal yang telah saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.